Film ini akan mengisahkan tentang seorang guru cantik bernama Zhao Xingru dan seorang panglima militer yang berkuasa bernama Yi Juting. Mereka saling jatuh cinta, namun karena perbedaan latar belakang keluarga, cinta mereka mengalami banyak rintangan. Tindakan memaksa dan sikap arogan Yi Juting membuat hubungan mereka semakin rapuh. Saat ia mengira telah kehilangan anaknya, Zhao Xingru memutuskan untuk berpura-pura mengalami keguguran lalu meninggalkan semuanya. Beberapa tahun kemudian, ia kembali dengan kepribadian yang baru. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita ikuti kisah mereka. Cerita dimulai berlatarkan 7 bulan sebelumnya, ketika Xingru sedang berada di sekolah, ia mendapat telepon dari adik laki-lakinya untuk segera pulang. Ternyata ibu angkatnya, karena terlilit utang, telah menjual Xingru. Xingru mendorong adiknya sambil berkata kepada si penagih utang bahwa dia adalah anak kandung si ibu, jadi silakan lakukan apapun yang diinginkan. Sementara dirinya hanya anak angkat. Ibunya selalu berkata bahwa ia menemukan Xingru di jalan lalu membawa pulang untuk dirawat, padahal sebenarnya ia menculiknya. Sejak usia 6 tahun, Xingru sudah harus menjual bunga di jalanan demi menghidupi keluarga. Apapun yang ia hutangi sudah lama ia lunasi. Saat Xingru hendak pergi, Junren tidak mengizinkan. Karena terdesak, Xingru nekat mengeluarkan senjata api. Junren tidak takut, malah mengejeknya. Saat itu juga, Yi Juting muncul dan berkata bahwa senjata yang ia berikan bukan untuk pajangan semata. Junren ini adalah sepupu Yi Juting, yang memang selalu mencari masalah dengannya, sehingga kini mengincar Xingru. Yi Juting mengatakan, jika ia ingin mencari masalah, datanglah langsung padanya. Jangan ganggu wanita miliknya karena itu tidak sopan. Junren tetap tidak mau melepaskan Xingru. Lalu Yi Juting mengangkat tangan Xingru yang memegang senjata dan menarik pelatuknya. Junren ketakutan dan memohon ampun, mengatakan bahwa ia hanya menjalankan perintah sang ayah, yang juga merupakan panglima besar sekaligus ayah Yi Juting. Setelah berkata demikian, Junren langsung kabur, sementara ibu angkat Xingru masih sempat memarahi Xingru. Yi Juting hanya mengangguk, lalu anak buahnya membereskan ibu angkat itu. Ia juga berpesan pada adik Xingru untuk menyampaikan pada ibunya, bila masih berjudi dan berutang, maka bukan hanya kehilangan satu tangan saja. Setelah itu, Yi Juting membawa Xingru ke rumahnya, memperkenalkannya pada Leng Mei, pengasuhnya. Mulai sekarang, Leng Mei akan merawat Xingru, dan rumah itu juga akan menjadi rumahnya. Saat mereka masuk kamar dan hendak bermesraan, anak buah Yi Juting datang melapor bahwa panglima besar memanggilnya segera kembali ke kediaman. Ia pun harus pergi. Setibanya di rumah, ia sudah melihat orang tuanya duduk bersama Duan Jinyu, putri keempat dari keluarga menteri. Ayahnya sudah mengatur pertunangan Yi Juting dengan Jinyu. Bahkan tanggal pertunangan sudah ditentukan. Yi Juting ingin berbicara berdua dengan ayahnya tentang kejadian tadi siang. Yi Bingyao mengakui bahwa ia telah menyuruh Junren untuk mengusir Xingru karena Yi Juting terus saja terlibat dengannya. Yi Juting mengatakan, ia ingin urusan pernikahannya diputuskan sendiri. Ia yakin mampu menguasai seluruh 5 provinsi di Huadong tanpa harus menikah dengan keluarga menteri. Yi Bingyao tidak setuju. Ia meminta anaknya menghentikan semua hubungan di luar dan menikahi Jinyu dengan patuh. Setelah bicara dengan ayahnya, Yi Juting langsung pergi begitu saja. Ibunya memanggil pun ia tak mau menoleh pada Jinyu. Sudah panas. Di luar ia malah bertemu Junren yang mengejek soal pernikahan. Ia pun menembakkan beberapa peluru ke udara untuk melampiaskan kekesalan. Ia kembali teringat masa lalu saat Yi Juting terluka dan bertemu Xingru yang sedang menjual bunga di jalan. Xingru membantunya mengalihkan perhatian para pengejar. Saat itu Xingru sudah tahu identitas Yi Juting sebagai panglima muda dan meminta bantuannya agar ia bisa melanjutkan pendidikan menjadi guru. Sejak itu mereka saling mengenal dan jatuh cinta. Yi Juting juga telah melamarnya. Kini, karena tekanan keluarga, Yi Juting melihat bawahannya yang berhasil menikahi kekasih sebelum mendapat restu orang tua. Ia pun ingin menggunakan cara yang sama agar bisa menikahi Xingru. Ia diam-diam membeli obat penyubur kandungan, menipu Xingru untuk meminumnya, dan mereka pun tidur bersama. Yi Juting terus saja membantah ayahnya, membuat Yi Bingyao marah besar hingga mengambil cambuk untuk menghajarnya. Keesokan paginya,
Junren melapor pada Yi Bingyao bahwa Xingru tinggal di villa Yi Juting, membuat pasangan suami istri itu sangat marah. Tak lama kemudian, Jin Yu datang. Ia sudah mendengar percakapan barusan, jadi ingin mempercepat acara pertunangan agar Yi Juting segera bertanggung jawab atas pernikahan itu. Saat itu, Yi Juting sedang diobati oleh Peng Wu. Temannya itu menyarankan, lebih baik Yi Juting menerima saja pernikahan ini karena keluarga menteri punya kekuasaan besar. Tidak ada ruginya bersekutu dengan mereka. Peng Wu tahu sejak mengenal Xingru, Yi Juting sudah berusaha keras untuk menjadi lebih kuat dan lepas dari kendali ayahnya, namun hal itu tidak mudah. Yi Juting juga sering berpikir untuk kabur bersama Xingru, tapi ia khawatir jika kekuasaan militer jatuh ke tangan orang jahat, rakyat akan menderita, sehingga ia tak bisa begitu saja melepaskan segalanya. Lalu ia meminta Peng Wu membantunya, mendatangi kepala sekolah agar Xingru dipindahkan ke Zhenchao untuk mengajar sebagai sukarelawan selama sebulan dan berangkat segera. Hanya dengan cara ini, Xingru tidak akan mengetahui berita tentang pertunangan Yi Juting. Rencana untuk mengacaukan pesta pertunangan juga sudah disiapkan agar membuat keluarga menteri marah dan membatalkan pertunangan. Malam itu, melihat luka di punggung Yi Juting, Xingru mulai menebak bahwa orang tua Yi Juting menentang hubungan mereka. Yi Juting mengatakan Xingru tidak perlu khawatir soal itu, cukup tinggal bersamanya, sisanya ia yang urus, dan meminta Xingru tenang mengajar di Zhenchao, ia akan segera menjemputnya. Di sisi lain, Jin Yu mendengar kabar dari adiknya bahwa Xingru sudah dibawa pergi oleh Yi Juting. Ia pun memerintahkan adiknya mencari Xingru dan membawanya kembali. Jin Yu ingin memastikan Xingru tahu soal pertunangan itu agar ia benar-benar meninggalkan Yi Juting. Posisi nyonya rumah keluarga Yi tidak akan ia lepaskan. Tak lama, pesta pertunangan pun berlangsung. Cheng Xuan, teman Xingru, datang mencari Yi Juting dan bertanya apakah Xingru tahu soal ini. Cheng Xuan sudah lama memendam perasaan pada Xingru, namun Xingru malah mencintai Yi Juting. Melihat Xingru tertipu, Cheng Xuan tidak tinggal diam. Di tempat Yi Juting, orang suruhan Jin Yu mengatur agar Xingru bertemu seorang wanita hamil di pinggir jalan. Wanita itu meminta Xingru kembali ke kota mencari dokter, sementara Peng Wu yang mengawalnya tidak berhasil mencegahnya. Xingru kembali ke kota dan mendengar kabar pertunangan. Ia pun berlari ke pesta untuk memastikan sendiri. Melihat Yi Juting berdiri di altar, Xingru mengambil pistol, masuk ke ruangan dan menembakkan 1 peluru sebagai ucapan selamat atas pernikahan, lalu pergi. Setelah Xingru pergi, Yi Juting langsung mengejarnya. Tentu saja Yi Bingyao mengirim orang untuk menahan Yi Juting, tapi Peng Wu membantu membuka jalan. Menteri Duan sangat marah. Junren memerintahkan anak buahnya menghadang dan menculik Xingru. Saat Yi Juting tiba, Xingru sudah tidak ada. Junren mengirim surat ke rumah keluarga Yi, tapi surat itu jatuh ke tangan Jin Yu. Isinya menyatakan bahwa jika ingin menyelamatkan Xingru, Yi Juting harus datang ke dermaga selatan dalam 1 jam. Jika tidak, Xingru akan mati. Jin Yu merahasiakan surat itu. Junren menunggu lama, Yi Juting tak kunjung datang. Ia pun mendatangi Yi Juting dan menyarankan agar ia pulang untuk mencari petunjuk. Yi Juting langsung tahu Junren pasti berbuat curang. Ia mengancam dengan senjata hingga Junren mengaku bahwa Xingru ada di gudang nomor 6, dermaga selatan. Yi Juting segera membawa anak buahnya ke sana. Kelompok preman memaksa Yi Juting masuk sendirian, jadi Peng Wu menunggu di luar. Yi Juting menuruti permintaan mereka, namun sudah menyiapkan diri sebelumnya. Begitu masuk, dalam sekejap ia berhasil mengalahkan para preman, hanya tersisa 1 orang yang bersembunyi. Untung saja ada seseorang yang tak dikenal membantu Yi Juting sebelum Peng Wu sempat masuk. Yi Juting menggendong Xingru membawanya pulang dan ingin menjelaskan, namun Xingru menolak mendengarkan. Yi Juting berkata bahwa pertunangan itu hanya pura-pura. Seumur hidup ia takkan pernah mengkhianati Xingru. Xingru tahu Yi Juting punya kesulitan sendiri, tapi mereka berasal dari dunia yang berbeda. Perbedaan status tetap saja membuat mereka tak bisa bersatu. Maka Xingru memutuskan hubungan, tapi Yi Juting tidak mau. Tengah malam, Xingru tak bisa tidur. Ia tetap ingin berpisah. Dengan sikapnya yang dominan, Yi Juting berkata tegas, kecuali ia mati, ia takkan membiarkan Xingru pergi. Peng Wu sudah menyelidiki bahwa Junren
memang sengaja menjebak Yi Zuting ke gudang itu untuk membunuhnya. Yi Zuting teringat ada seseorang yang membantunya menembak diam-diam saat itu. Ia ingin tahu apakah orang itu teman atau musuh, lalu meminta Peng Wu untuk menyelidiki, sekaligus melarang siapapun mendekati villa ataupun membiarkan Xingru keluar rumah. Pagi harinya, Xingru hendak pergi namun langsung dihadang. Yi Zuting kembali ke rumah keluarga Yi untuk menuntut Junren, membawa cambuk rotan dan menghajarnya. Yi Bingyao terpaksa menyuruh keponakannya pergi. Yi Zuting mengatakan pada ayahnya bahwa ia ingin membatalkan pertunangan. Bahkan jika harus ditembak mati, ia tetap tak mau menikah. Yi Bingyao marah besar dan mengusirnya. Jin Yu pun berani menemui Yi Zuting untuk membuat kesepakatan. Ia akan membantu Yi Zuting menguasai kekuatan militer keluarga Yi. Sebagai gantinya, Yi Zuting membantu adiknya menjadi kepala keluarga. Setelah itu, Jin Yu akan segera membatalkan pertunangan. Tapi jika Yi Zuting tak setuju, ia akan menuntut keadilan untuk keluarga Duan. Di tempat lain, Peng Wu telah menemukan identitas orang misterius yang membantu Yi Zuting di gudang. Pemuda itu mengaku membantunya karena mengagumi Yi Zuting dan ingin menjadi orang kepercayaannya. Namanya Wu Chongmo, ia juga pernah bertemu Xingru di perjalanan ke Zhanchao sebelumnya. Ia bertingkah mencurigakan, menanyakan pada Peng Wu apakah ia mengenalinya. Tapi saat ditanya balik, ia tidak menjawab. Kembali ke Xingru, ia menghubungi Cheng Xuan dan menyamar sebagai dokter untuk membantunya kabur. Sementara Xingru pura-pura mengalami radang usus buntu. Mereka berhasil menipu Leng Mei dan penjaga. Namun saat hendak pergi dengan mobil, mereka bertemu Yi Zuting yang baru pulang dan berdiri di tengah jalan. Xingru meminta Cheng Xuan untuk tancap gas. Dan benar saja, ketika mobil mendekat, Yi Zuting membiarkan Xingru pergi. Ia lalu dipanggil pulang oleh ayahnya untuk membicarakan masalah keluarga Duan. Yi Zuting akhirnya menuruti keinginan ayahnya. Menteri Duan masih marah, tapi Yi Zuting setuju untuk melamar Jin Yu demi kesepakatan mereka. Kali ini, kedatangannya adalah untuk resmi melamar Jin Yu. Cheng Xuan membawa Xingru ke asrama guru di sekolah. Setelah berpikir lama, Xingru memutuskan menyimpan semua barang yang berkaitan dengan Yi Zuting, termasuk cincin lamaran. Baru saja selesai menyimpan barang, Yi Zuting datang mencarinya. Melihat tangan Xingru sudah tak memakai cincin, Yi Zuting marah. Xingru berkata, "Kau sudah setuju menikahi Jin Yu. Kita sudah tak punya hubungan apapun lagi. Aku juga tak bisa jadi simpananmu." Mereka berdebat. Yi Zuting meninggalkan hadiah di tangan Xingru. Sementara itu, Peng Wu sedang menyelidiki Wu Chongmo dan tahu bahwa pemuda itu bekerja di kantor redaksi. Sifatnya baik, tapi sering minum sendirian seolah menyimpan masalah. Peng Wu pun mengikuti Wu Chongmo ke kantor redaksi. Tapi pemuda itu tidak mau bicara dan meminta Peng Wu membawanya ke rumah sakit karena tangannya cedera akibat Peng Wu. Setelah membalut tangannya, Peng Wu harus mengantar Wu Chongmo pulang. Dan saat masuk rumah, ia berusaha mencari rahasia, menemukan sebuah kotak terkunci, tapi Wu Chongmo membukanya sendiri dan di dalamnya hanya ada setengah batu bata. Di atas meja ada beberapa lembar tulisan. Wu Chongmo mengaku sebagai penulis novel bersambung dan ke kantor redaksi untuk mengirimkan naskah. Jika Peng Wu tidak percaya, ia bisa menanyakan nama penanya, Yu Gongxian. Peng Wu membaca tulisan Wu Chongmo dan merasa merinding karena isinya novel dewasa. Wu Chongmo mengeluh tangan kanannya cedera, sumber penghasilannya rusak, jadi minta Peng Wu membantu menulis jika ada waktu. Peng Wu pun pikir ini kesempatan untuk menyelidiki lebih jauh dan akan mempertimbangkan tawaran itu. Malam itu, Yi Zuting pulang ke rumah dan melihat Jin Yu di sana. Ia membawa Dr. Zhang untuk diperkenalkan pada Yi Bingyao. Dr. Zhang adalah ahli perkeretaapian terkenal dari Jerman, kenal dengan kepala sekolah SMA August, tempat Xingru mengajar. Besok Dr. Zhang akan berkunjung ke sekolah dan memberi pidato. Jin Yu ingin mengajak Yi Zuting ikut. Yi Zuting belum sempat menjawab. Ibunya sudah menerima ajakan itu, jadi ia terpaksa ikut. Saat bertemu Xingru, Jin Yu pura-pura tak tahu Xingru mengajar di sana dan menyapanya dengan ramah. Yi Zuting tahu Jin Yu sengaja pura-pura, ia pun memperingatkan. Jika masih berbuat semaunya lagi, ia akan menindak. Saat Dr. Zhang berpidato, Xingru menjadi penerjemah. Jin Yu juga diminta untuk berbicara. Ia terus mengarahkan pertanyaan pada Xingru.
menanyakan statusnya apakah masih lajang. Tentu saja Xingru menjawab bahwa ia lajang total. Yi Zuting mendengar itu, hatinya panas. Ia pun menghampiri Xingru, secara terbuka mengumumkan bahwa Xingru telah menerima lamarannya dan adalah wanita miliknya. Tak cukup sampai di situ, ia juga mencium Xingru di depan umum. Xingru mendorongnya dan pergi. Cheng Xuan mendatangi Xingru dan menawarkan untuk pergi ke luar negeri agar lepas dari kendali Yi Zuting. Ia yakin Xingru cukup mampu untuk mendapatkan beasiswa. Baru saja berkata demikian, Yi Zuting datang. Ia berkata pada kepala sekolah bahwa mulai besok Xingru tak perlu lagi mengajar dan bisa pindah ke rumahnya. Cheng Xuan menegur Yi Zuting, jika sudah punya tunangan jangan terus mengganggu Xingru. Jangan jadikan ia wanita simpanan dan mengajak Xingru pergi ke luar negeri. Meminta Yi Zuting melepaskannya. Yi Zuting menolak. Cheng Xuan menghalanginya agar tak mendekati Xingru. Namun Yi Zuting langsung memukulnya hingga babak belur. Setelah itu ia menggendong Xingru pulang, melemparkannya ke atas ranjang dan berkata, entah Xingru mencintainya atau tidak, tetap saja ia adalah miliknya, tak boleh pergi. Xingru mengambil senjata Yi Zuting dan mengarahkannya ke dirinya sendiri. Xingru merasa hidupnya seperti permainan yang diatur Yi Zuting, dan ia sudah tak punya apa-apa lagi untuk dipertahankan. Saat hendak menembak, Yi Zuting bereaksi cepat merebut pistol itu. Ia berlutut di hadapan Xingru, berkata bahkan bila Xingru jadi abu pun ia akan tetap membawa pulang. Pagi harinya, Yi Zuting memanggil dokter untuk memeriksa kondisi Xingru dan sekalian menanyakan apakah obat penyubur itu ampuh, karena perut Xingru tak kunjung membesar. Terdengar suara gaduh di lantai atas, Yi Zuting naik untuk melihat. Xingru menolak makan dan minum obat. Yi Zuting memaksa, tapi Xingru malah mencakar lehernya. Malam harinya, Yi Zuting makan malam bersama orang tuanya. Jin Yu juga hadir. Begitu membahas pernikahan, Yi Zuting langsung pergi. Jin Yu mengejarnya, mengatakan ia harus segera menikah agar kedua orang tua tenang. Pernikahan itu hanya formalitas, ia tidak akan menuntut lebih. Beberapa hari terakhir, Junren terus mendekati Jin Yu. Ia tahu pernikahan Jin Yu dan Yi Zuting hanya transaksi, jadi berusaha keras merebut hati Jin Yu. Saat Jin Yu pulang dan sedang merangkai bunga pemberian Junren, ia mendengar adiknya berkata, Xingru mencoba bundir, harus dirawat di rumah sakit. Adiknya mengingatkan Jin Yu, semakin Xingru berulah, perhatian Yi Zuting akan semakin tertuju padanya. Jadi hati-hati kehilangan calon suami. Sementara itu, Xingru memang sudah merencanakan semuanya. Ia paham ilmu pengobatan sehingga tahu bagaimana melukai pergelangan tangan tanpa benar-benar membahayakan nyawanya. Yi Zuting mendengar kabar itu dan langsung ke rumah sakit. Xingru ingin menggunakan kejadian ini untuk memutuskan hubungan dengan Yi Zuting. Namun Yi Zuting tetap tidak mau. Di tempat Wu Chongmo ia terus diawasi Peng Wu, sehingga sulit untuk bergerak. Maka ia menggunakan asap penghilang kesadaran untuk membuat Peng Wu pingsan dan diam-diam keluar rumah. Setelah mengirim surat pada Cheng Xuan, ia menemui Yi Zuting yang sedang minum sendirian. Dengan berpura-pura menjadi teman curhat tengah malam, Wu Chongmo menyelesaikan tugasnya lalu pulang. Ia pura-pura tidur saat Peng Wu bangun, seolah-olah tidak pergi kemana-mana. Di sisi lain, Xingru pulang ke rumah. Ibu Yi Zuting memanggil Jin Yu untuk memanfaatkan kesempatan itu dan membuat mereka tidur bersama. Pagi harinya, Yi Zuting terbangun dan menemukan dirinya telanjang. Mendengar Jin Yu berkata samar-samar, ia pun setuju bertanggung jawab. Setelah berganti pakaian, Yi Zuting ke rumah sakit mencari Xingru, namun ternyata ia sudah menghilang. Penjaga rumah sakit ditemukan terikat di ruang pasien. Rupanya, dalam surat yang diterima Cheng Xuan malam itu, ada rencana penyelamatan Xingru dari rumah sakit. Cheng Xuan tak tahu siapa pengirim surat itu, tapi yang penting adalah menyelamatkan Xingru. Cheng Xuan menyamar sebagai perawat, membawa Xingru keluar rumah sakit dengan selamat. Yi Zuting menyelidiki dan tahu bahwa Cheng Xuan naik kereta, ia pun segera ke stasiun, namun hanya menemukan Cheng Xuan tanpa Xingru. Dari penjelasan Cheng Xuan, setelah keluar dari rumah sakit, ia dan Xingru berpisah. Ia tidak tahu kemana Xingru pergi. Waktu berlalu sekitar sebulan, di sebuah kota, Xingru memulai kehidupan baru tanpa kendali Yi Zuting. Meski sesekali ia masih merindukan Yi Zuting dan masa-masa bersama, hidup sendiri terasa lebih bebas. Yi Zuting tak berhasil menemukannya. Setiap hari ia hanya memandangi foto Xingru sambil merindukannya.
Pernikahan Yi Zhuting dan Jin Yu pun tertunda. Di sisi Peng Wu, Wu Chongmo tiba-tiba menghilang, hanya meninggalkan satu puisi. Peng Wu sadar puisi itu adalah sandi. Ia memecahkannya dan menemukan petunjuk ke sebuah rumah tua yang mirip dengan kenangannya. Saat kecil, Peng Wu punya kakak kecil yang suka bermain bersamanya. Ayahnya adalah guru kakak itu. Namun, kakak kecil itu difitnah dan diusir ayah Peng Wu. Sebelum pergi, kakak itu memberi Peng Wu setengah batu bata sebagai tanda dan berkata jika dewasa nanti ada masalah, datanglah padanya. Tak lama, rumah Peng Wu terbakar habis. Baru-baru ini ia sering bermimpi buruk tentang kebakaran itu. Dan akhirnya ingat bahwa kakak kecil yang menolongnya adalah Wu Chongmo. Peng Wu menceritakan semuanya pada Yi Zhuting yang mulai curiga apakah kebakaran itu disengaja oleh Wu Chongmo sebagai balas dendam karena pernah difitnah. Peng Wu sendiri tidak yakin, tapi jika benar, ia takkan memaafkan Wu Chongmo. Yi Zhuting kembali ke rumah. Yi Bingyao mengingatkan bahwa pembangunan kereta api hanya bisa dilakukan berkat bantuan Menteri Duan, jadi Yi Zhuting harus datang berterima kasih dengan sopan. Ia meminta Yi Zhuting untuk melupakan cinta lamanya dan fokus pada kepentingan keluarga Yi. Di tempat Xingru, ia menulis surat mengabarkan keadaannya pada Cheng Xuan. Temannya itu khawatir dan datang menemuinya. Xingru berkata jika ia pulang ke rumah akan memasak untuknya. Cheng Xuan meminta Xingru pulang duluan, ia akan membeli beberapa barang. Namun, yang datang ke rumah Xingru ternyata Yi Zhuting. Ia ingin membawa Xingru pulang, jika tidak ia akan mengemasi barang-barangnya sendiri dan membawa Xingru pergi. Saat itu Cheng Xuan pulang dan dihadang penjaga. Mendengar suara Cheng Xuan di luar, Yi Zhuting semakin salah paham, mengira Xingru kabur dengan pria lain. Akhirnya, Yi Zhuting langsung tidur bersama Xingru, tak peduli dengan suara Cheng Xuan di luar dan tetangga yang berkumpul. Setelah itu, Yi Zhuting menggendong Xingru keluar, berkata bahwa ia adalah istrinya dan takkan tinggal di sana lagi. Yi Zhuting mengatakan bahwa ia sudah mengatur semuanya, hanya tinggal menunggu hari pembatalan pertunangan dengan Jin Yu di kediaman Panglima Besar. Yi Bingyao baru saja mendapat kabar bahwa dua wilayah, Jiangxi dan Fujian, sudah lama tidak senang dengan keluarga mereka karena pembangunan kereta api. Dulu, ada Menteri Duan yang membantu. Tapi kali ini, karena Yi Zhuting menyinggungnya, ia tidak mau turun tangan lagi. Yi Bingyao meminta Yi Zhuting pergi meminta maaf, namun Yi Zhuting menolak. Ia sudah memutuskan membatalkan pertunangan, menentukan hidupnya sendiri, dan tidak mau jadi bidak keluarga Yi lagi. Mendengar itu, Junren tertawa senang, karena setidaknya Jin Yu jadi bebas, dan ia punya kesempatan. Yi Zhuting tidak mau datang ke rumah Jin Yu. Ia hanya mengirim telegram pembatalan pertunangan. Namun, kakak beradik Jin Yu lebih dulu menerimanya dan menyembunyikan telegram itu agar keluarga Duan tidak tahu. Jin Yu bertekad menyingkirkan Xingru, karena mengira jika Xingru hilang, Yi Zhuting akan menikahinya. Bukan hanya Jin Yu, pasangan suami istri Yi Bingyao pun ingin Xingru lenyap. Koki di rumah Xingru disuap untuk memasukkan racun ke makanan Xingru. Namun aksi itu ketahuan Peng Wu. Ia memaksa Koki itu memakan sendiri racunnya hingga mati. Malamnya, ada orang yang datang ingin membunuh Xingru, namun Wu Chongmo berhasil menyelamatkannya. Setelah mengalahkan si penjahat, Wu Chongmo pun menghilang tanpa jejak. Yi Zhuting tahu ini perbuatan Jin Yu. Ia mengirim hadiah berupa telinga Guanglei, orang suruhan Jin Yu, sebagai peringatan. Yi Zhuting pun meminta ayahnya mengirim pasukan ke garis depan untuknya. Ia berkata pada orang tuanya, mulai sekarang jangan pernah lagi mengganggu wanita miliknya. Lalu kembali ke villa untuk menjemput Xingru pergi jalan-jalan. Yi Zhuting bahkan telah menyiapkan sebuah gaun merah mencolok untuk Zhao Xingru, lalu membawanya ke kantor pemerintah kota untuk mengurus pendaftaran pernikahan. Yi Zhuting menandatangani tanpa ragu, sedangkan Xingru tidak. Akhirnya, Yi Zhuting menandatangani sendiri atas nama dirinya. Tidak peduli seberapa dingin kata-kata Zhao Xingru, Yi Zhuting tetap ingin dia menjadi istrinya. Ia mengeluarkan cincin, memakaikannya di jari Zhao Xingru, dan menekan tangannya untuk membubuhkan cap jempol. Malam itu pasangan itu kembali bersama di kamar pengantin. Xingru sadar bahwa ia sudah 2 bulan tidak datang bulan, maka ia pun pergi ke tabib. Benar saja, ia hamil. Xingru ingin menggugurkan kandungannya.
tabib agak ragu karena takut itu akan memengaruhi kemampuan Xingru untuk melahirkan di masa depan. Meski sangat membenci Yi Juting, namun setelah mendengar bahwa Yi Juting akan berangkat ke garis depan, hatinya sedikit khawatir. Yi Juting lalu meninggalkan Peng Wu di rumah untuk menjaga Xingru. Sementara itu, Yi Bingyao yang ingin memanfaatkan kesempatan saat Yi Juting tidak ada, memerintahkan Jun Ren dan Fu Guan untuk menghabisi Xingru. Mereka pun membagi tugas. Fu Guan bertugas mengalihkan perhatian Peng Wu, sementara anak buah Jun Ren diam-diam naik ke lantai atas untuk membuat seolah-olah Xingru bundir. Namun rencana keduanya gagal total. Di bawah, Peng Wu berhasil menghalau Fu Guan, sementara di atas Wu Chongmo diam-diam melindungi Xingru, sehingga akhirnya ia tetap aman. Cerita pun mundur 2 hari ke belakang, di mana Peng Wu, atas perintah Yi Juting, mencari Wu Chongmo. 2 orang itu sempat bertarung, barulah Peng Wu berhasil membawa Wu Chongmo pulang. Yi Juting tahu Wu Chongmo selama ini diam-diam melindungi Xingru, tapi saat ditanya alasannya, Wu Chongmo tidak pernah menjawab. Ia juga menebak Yi Juting sedang bimbang antara membawa Xingru ke garis depan atau meninggalkannya di rumah. Jika dibawa, medan perang sangat berbahaya. Jika ditinggal, ada orang yang ingin mencelakainya. Karena itu, Wu Chongmo mengusulkan agar ia tetap membantu Peng Wu melindungi Xingru selama kepergian Yi Juting. Yi Juting memilih mempercayai Wu Chongmo kali ini, toh Peng Wu juga sedang ingin menyelidiki latar belakangnya. Ketika bertarung melawan Fu Guan, Peng Wu terluka. Maka Wu Chongmo membantunya ke kamar. Peng Wu sudah terbiasa dengan luka itu, sebab dulunya ia pernah menahan peluru untuk Yi Juting. Kesetiaannya pada Yi Juting tak perlu diragukan lagi. Setelah keluarganya bangkrut, Peng Wu dibantu oleh keluarga kepala desa. Agar tak merepotkan mereka, Peng Wu memilih pergi dan menjadi gelandangan sampai diselamatkan oleh Yi Juting. Ia pun bertanya pada Wu Chongmo apakah ia ada kaitan dengan kebakaran yang menimpa keluarganya dulu. Wu Chongmo tampak sedih karena dicurigai. Ia tidak banyak menjelaskan, hanya berkata, orang yang percaya padanya akan tetap percaya. Sedangkan yang ingin balas dendam, silakan datang. Ia siap menghadapi apapun. Beberapa waktu berlalu, Xingru mendengar kabar dari radio bahwa Yi Juting berhasil memenangkan pertempuran. Hatinya pun sedikit tenang. Setiap kali Yi Juting mengirim surat, Xingru sama sekali tidak membacanya. Tiba-tiba, Jun Ren menyerbu rumah Panglima Muda dengan membawa pasukan, sambil mengeluarkan surat penangkapan mata-mata yang bersekongkol dengan musuh dan hendak membawa pergi Lang Mei. Ia menuduh Lang Mei adalah orang Jiangxi, sering berhubungan dengan keluarganya, bahkan memiliki perjodohan dengan seorang perwira tinggi di tentara Jiangxi. Xingru membantah, jika hanya berdasarkan asal kampung lalu menuduh Lang Mei sebagai mata-mata, maka banyak orang lain juga bisa dituduh demikian. Biasanya ia tampak lemah lembut, sehingga orang mengira Xingru penakut. Namun, kali ini ia mengeluarkan senjata dan menembakkan beberapa peluru ke arah Jun Ren sebagai peringatan, lalu mengusirnya dari kediaman Panglima Muda. Keesokan paginya, Xingru kembali menemui tabib, meminta agar ia menggugurkan kandungan. Saat tabib tidak ada, Wu Chongmo diam-diam memeriksa catatan medis Xingru, dan setelah tahu niat Xingru, ia pun muncul dan mengambil kasus itu sendiri. Karena mereka pernah bertemu, Xingru mengenali Wu Chongmo. Ia menasihati Xingru untuk memikirkan bayi itu. Jika takut tidak bisa lepas dari Yi Juting setelah bayi lahir, ia akan membantu Xingru membawanya pergi. Tunggu sampai Xingru bebas baru bisa bersatu lagi. Mendengar itu, Xingru membatalkan niatnya menggugurkan kandungan. Beberapa hari kemudian, Yi Juting pulang dengan kemenangan dan disambut meriah. Hal pertama yang ia lakukan adalah mencari Xingru, membawanya ke rumah Panglima Besar. Baru sampai, mereka sudah bertemu Jinyu di sana. Jinyu datang untuk mempertahankan pertunangannya. Yi Juting merangkul pinggang Xingru, mengumumkan kembali pembatalan pertunangan dengan Jinyu. Ia juga membawa Jun Ren dan Fu Guan untuk diadili karena telah membahayakan Xingru selama ia pergi. Ia tidak sungkan menentang ayahnya di depan umum, menegaskan bahwa urusan keluarga Yi adalah keputusannya. Xingru adalah istri sahnya, mulai sekarang akan tinggal di rumah ini. Sementara itu, Yi Bingyao yang sudah tua dipersilakan pensiun. Yi Bingyao marah hingga tak bisa berkata apa-apa.
Melihat situasi itu, Jin Yu pun memberi saran kepada kedua orang tua Yi Juting tentang cara menghadapi Xingru. Saat sedang berjalan-jalan bersama Xingru, Yi Juting membawanya ke tempat ia pernah melamar Xingru. Bercerita bahwa selama perang, ia tidak pernah takut apapun, hanya takut tidak bisa kembali dan bertemu dengannya. Ia menunjukkan bekas luka tembak di dada kirinya yang hampir merenggut nyawa. Beruntung para leluhur melindunginya. Ia berkata pada Xingru agar tidak pergi lagi, dan ia bersumpah akan menyingkirkan siapapun yang menghalangi mereka. Malam itu, rumah Panglima Besar mengadakan pesta kemenangan. Jin Yu dan adiknya datang. Demi mengambil hati, mereka memberitahu bahwa sepupu mereka sudah mengundang Dr. Zhang untuk membantu pembangunan rel kereta api. Yi Juting menolak tawaran itu karena ia sudah punya ahli sendiri. Guang Lei membujuk Yi Juting menjanjikan akan setia jika ia dibantu menjadi kepala keluarga. Bahkan Guang Lei rela menyerahkan seluruh tangannya, bukan cuma satu jari. Yi Juting sama sekali tidak tertarik, langsung pergi menerima tamu. Jin Yu menemui Xingru. Tanpa sengaja melihat Xingru sedang membalut perutnya yang mulai membesar. Xingru menegaskan bahwa ia tidak berminat merebut apapun dari siapapun. Urusan Jin Yu dan Yi Juting tidak ada hubungannya dengannya. Jadi jangan ikut campur urusan orang lain. Jin Yu tidak paham apa yang membuatnya kalah dari Xingru, sehingga gagal menjadi istri Panglima Muda. Xingru tidak ingin Yi Juting tahu tentang kehamilannya. Jadi ia mengatakan kepada Jin Yu bahwa Yi Juting belum tahu soal perut buncit itu, membuat Jin Yu mengira Xingru berselingkuh. Xingru pun bersepakat dengan Jin Yu. Selama Jin Yu merahasiakan kehamilan itu, Xingru akan membawa bayinya pergi jauh, menyerahkan posisi nyonya rumah keluarga Yi kepada Jin Yu. Sementara itu, Wu Chongmo memanfaatkan kesempatan untuk masuk ke ruang kerja mencari sesuatu. Tapi tetap saja terlihat oleh Peng Wu. Mereka berdebat. Wu Chongmo berkata pada Peng Wu agar tak usah mencari tahu soal kebakaran dulu. Lebih baik tidak tahu, karena ia sendiri akan membalaskan dendam untuk Peng Wu. Peng Wu cukup fokus menjalankan tugas sebagai wakil, sementara urusan lain serahkan pada Wu Chongmo. Wu Chongmo juga berkata, selain menyelidiki kebakaran keluarga Peng Wu, ia juga diberi amanat oleh orang lain untuk melindungi Xingru. Kebetulan kedua urusan itu saling berkaitan, jadi berharap Peng Wu bisa mengerti. Setelah itu, Wu Chongmo pergi. Xingru baru saja selesai berdandan. Ia turun tangga saat Yi Juting datang, berniat mengumumkan secara resmi bahwa Xingru adalah istrinya. Belum sempat bicara, ibu Yi Juting muncul bersama Jin Yu dan berteriak bahwa Jin Yu sudah hamil 3 bulan. Ini adalah akal-akalan Jin Yu agar Yi Juting mau menikahinya. Yi Juting bertanya, "Lalu apa hubungannya aku dengan kehamilanmu?" Yi Bingyao pun menyuruh tamu pulang agar bisa menyelesaikan urusan keluarga. Yi Juting menahan mereka agar tetap melihat tontonan. Ia mengakui bahwa malam itu ia memang mabuk, lalu Jin Yu naik ke ranjangnya. Yi Bingyao semakin marah. Wu Chongmo menambah bumbu, menyindir Jin Yu di depan umum. Yi Juting melanjutkan, "Malam itu aku memang mabuk. Jin Yu memang masuk ke pelukanku tapi aku langsung mendorongnya. Kalau masih mau, aku bisa ceritakan semuanya." Ia menegaskan tidak pernah menyentuh Jin Yu. Ia diam selama ini karena tahu Jin Yu akan memakai cara ini untuk menjebaknya. Jadi menunggu sampai Jin Yu menunjukkan jati dirinya. Setelah itu, Yi Juting memperkenalkan Xingru sebagai istrinya. Mereka sudah terdaftar secara resmi. Pesta pernikahan akan segera digelar. Terlalu malu, Jin Yu membongkar rahasia Xingru, mengatakan bahwa Xingru hamil anak orang lain. Mendengar itu, Yi Juting campur aduk antara bahagia dan cemas. Tidak tahu apakah bayi itu anaknya atau seperti kata Jin Yu. Saat itu, Wu Chongmo berteriak ada bom di luar, membuat semua orang panik. Lalu ia mengarahkan senjata ke Yi Juting, ingin membawa Xingru pergi. Wu Chongmo meminta maaf pada Peng Wu, lalu menghajar Peng Wu agar tak sempat menghalangi. Kemudian menatap Xingru. Tapi sendirian, ia tak sanggup membawa Xingru pergi. Akhirnya Xingru tetap dibawa kembali oleh Yi Juting. Peng Wu memerintahkan orang melepaskan Wu Chongmo. Yi Juting bertanya pada Xingru kenapa ia tidak memberitahu soal kehamilan, tapi Xingru diam saja. Yi Juting marah dan keluar menemui orang tuanya di lorong. Yi Bingyao berkata, bayi ini ingin diakui dan menyandang marga Yi itu lebih sulit daripada menggapai langit. Ia masih punya pengaruh di keluarga,
Jika mau seluruh keluarga mengakui cucunya, ia bisa membantu asal Yi Zhuting mau membebaskan Junren dan Fuguan lebih dulu. Yi Zhuting tidak berkata apa-apa, langsung pergi. Sementara itu, Jin Yu kehilangan muka tapi tetap berambisi menjadi nyonya besar keluarga Yi. Kalau gagal mendapatkan Yi Zhuting, ia akan mencari orang lain untuk dijadikan sandaran. Peng Wu baru kembali ke kamar, tapi Wu Chongmo kembali menemuinya. Saat sparring tadi, Wu Chongmo sengaja menghindari bagian dada Peng Wu. Ia mengajak Peng Wu pergi setelah semua masalah selesai, tapi Peng Wu menolak. Kembali ke Yi Zhuting, ia menemui Junren dan Fuguan. Ia mengusir Fuguan, memperingatkan Junren bahwa kalau masih berani menentangnya, nasibnya akan sama. Di rumah, ibu Yi Zhuting memaksa Xingru minum obat penggugur kandungan, berbohong bahwa itu keinginan Yi Zhuting. Obat itu mengandung arsenik. Sekali minum bisa membunuh ibu dan anak sekaligus. Leng Mei tidak berani mencegah, ia lari mencari Yi Zhuting. Saat ia pulang, Xingru sudah dipaksa minum obat. Dokter sedang dalam perjalanan, Yi Zhuting langsung mencari ibu dan memarahinya habis-habisan. Ia sangat kecewa dan lelah, merasa semua orang di rumah itu hanya mementingkan diri sendiri dengan alasan demi kebaikannya. Dokter Shu turun dan berkata, "Untung janin selamat, tapi Xingru trauma secara mental, perlu istirahat total." Yi Zhuting berkata pada ibunya, "Xingru adalah istrinya yang sah. Jika masih menghargai hubungan ibu anak, tolong biarkan Xingru dan bayinya lahir dengan selamat." Di sisi lain, Jin Yu menemui Junren menawarkan kerjasama. Setelah berdiskusi, Junren mengajak Jin Yu kabur, tapi Jin Yu menolak karena yang ia butuhkan adalah kekuasaan dan status. Junren pun mengurungkan niat melarikan diri, berusaha mencari cara menjatuhkan Yi Zhuting untuk merebut kekuasaan militer. Ia menyadari bahwa hanya Xingru yang menjadi kelemahan Yi Zhuting. Tidak lama kemudian, surat kabar di kota mengabarkan bahwa Xingru bersekongkol dengan musuh menjual informasi rahasia. Yi Zhuting segera meminta Xingru pergi bersama Peng Wu dan melarang kembali apapun yang terjadi. Tim pemeriksa sebentar lagi akan tiba di kediaman Yi. Yi Zhuting akan menghadapi mereka sendiri. Ia juga tahu Leng Mei terlibat dalam kasus ini. Baru saja mobil pergi, Junren datang dengan pasukan menggeledah rumah. Leng Mei menuduh Xingru mencuri informasi dan mengirim telegram ke tentara musuh. Didukung oleh Yi Bingyao, Junren menjadi semakin berani. Dengan kekuatan mereka bertiga, Yi Zhuting tak bisa berbuat banyak untuk membela Xingru. Yi Bingyao segera menangkap Yi Zhuting untuk diinterogasi dan memerintahkan Junren menggeledah seluruh kota untuk mencari Xingru. Untungnya, Xingru sudah diamankan ke tempat yang aman. Wu Chongmo menduga target utama sebenarnya adalah Yi Zhuting. Sementara kasus mata-mata Xingru hanya alasan saja. Yi Bingyao terkenal kejam. Jika sudah menyangkut kekuasaan militer, hubungan ayah anak pun tidak ada artinya. Jika Yi Zhuting diinterogasi dan sengaja dicederai, kekuasaan militer pasti akan kembali ke tangan Yi Bingyao. Yang perlu mereka lakukan adalah mencari cara membersihkan nama Xingru sekaligus menyelamatkan Yi Zhuting. Kunci semuanya ada di tangan Leng Mei. Maka Wu Chongmo segera mencarinya sebelum ia dibungkam. Peng Wu memanfaatkan hubungan untuk menjenguk Yi Zhuting yang sudah babak belur. Ia berpesan pada Peng Wu agar sementara waktu mengikuti saran Wu Chongmo, pasti ada cara mengatasi masalah ini. Wu Chongmo akhirnya menemukan Leng Mei yang awalnya menolak mengaku bahwa ia memfitnah Yi Zhuting. Sampai akhirnya Junren datang dan berbalik menyerangnya, barulah Leng Mei mengaku ia dijebak oleh Junren yang berjanji akan menikahinya jika misi sukses. Dalang semua ini adalah Yi Bingyao. Tujuannya agar orang percaya bahwa Yi Zhuting melindungi wanita hanya karena cinta, sehingga akan kehilangan dukungan. Dengan cara itu, kekuasaan militer akan kembali ke tangan Yi Bingyao. Junren setuju membantu karena sangat membenci Yi Zhuting. Selama ini ia sudah banyak berkorban, namun tetap dianggap remeh. Kini ada kesempatan membalas dendam, ia tidak akan menyia-nyiakannya. Junren mengira akan menangkap Xingru, namun Xingru sudah menyiapkan segalanya, bahkan mengundang wartawan ke sana. Semua perkataan Junren direkam dan difoto. Begitu sampai ke kantor berita akan langsung dimuat. Leng Mei juga sudah dipakaikan rompi anti peluru sehingga aman. Semua masalah pun terselesaikan. Xingru dan Peng Wu menjemput Yi Zhuting. Melihat kondisi Yi Zhuting yang penuh luka, Xingru tak kuasa menahan air mata. Setelah namanya dibersihkan,
Yi Zhuting menemui ayahnya, memintanya mengundurkan diri secara sukarela. Ia berjanji akan merawatnya seumur hidup. Sementara itu, Jin Yu yang kehilangan sandaran segera mencari mitra baru. Orang itu adalah Huo Xiaoying yang menawarkan bantuan pada Jin Yu. Sebagai gantinya, Jin Yu harus membantu menyingkirkan Xingru. Jika berhasil, ia akan membantu Jin Yu menjadi kepala keluarga Duan. Sementara itu, Xingru pergi ke dokter kandungan tanpa memberitahu Yi Zhuting. Begitu tahu, Yi Zhuting segera ke rumah sakit. Setelah periksa, Yi Zhuting membayar biaya rumah sakit. Di samping Xingru ada Wu Chongmo yang berjaga. Tiba-tiba ada ibu hamil lain yang pingsan. Xingru meminta Wu Chongmo membawa ibu itu ke dokter. Ternyata itu hanyalah trik pengalihan. Saat Xingru sendirian, seorang pria berbahaya muncul dan mencekiknya hingga pingsan. Yi Zhuting panik dan segera membawanya ke ruang gawat darurat. Dokter Shu keluar memberitahu bahwa janin kecil kemungkinan selamat, meminta Yi Zhuting bersiap mental. Yi Zhuting sangat marah pada Wu Chongmo dan menanyainya siapa yang membayar untuk melindungi Xingru, tapi ia tidak mau menjawab. Malam harinya, Xingru sadar, bayinya lahir prematur dan masih dirawat intensif. Yi Zhuting tak berani memberitahu Xingru karena khawatir ia stres. Di tempat lain, Wu Chongmo memberi Peng Wu sekotak emas. Tahu bahwa Peng Wu ingin menikah, jadi itu hadiah darinya. Peng Wu bertanya apa yang disembunyikan oleh Wu Chongmo, namun ia tetap bungkam, lalu pergi. Peng Wu kesal, lalu melihat potongan kertas yang sempat dibakar Wu Chongmo. Di situ masih terbaca nama Yi Bingyao. Pagi harinya, Xingru bangun dan hendak menengok bayinya, tapi mendengar Yi Zhuting bicara dengan dokter tentang memberinya obat penunjang kehamilan. Yi Zhuting menjelaskan bahwa ia melakukan itu agar Xingru bisa menjadi menantu keluarga Yi. Xingru tak mau mendengarnya. Ia kini merasa sangat takut pada Yi Zhuting. Segala sesuatu yang dilakukan selalu mengatasnamakan cinta, padahal demi tujuan pribadinya sendiri. Ia merasa mereka sebaiknya tidak hidup bersama lagi, masing-masing menjalani hidup sendiri-sendiri. Belum sempat pulih, Xingru mendapat kabar dari perawat bahwa bayinya karena terlalu lemah, tidak dapat diselamatkan. Namun, keajaiban terjadi, dan bayi itu selamat meski Xingru belum tahu. Ia sangat terpukul, merasa tak bisa hidup bersama Yi Zhuting, lalu memilih jalan yang ekstrim. Saat Yi Zhuting datang membawa bayi untuk memberitahu kabar baik, Xingru sudah tidak ada. Orang-orang di luar berteriak ada yang melompat. Yi Zhuting berlari, melihat cincin kawin, tahu itu milik Xingru, ia pun menangis tersungkur di tanah. Prajurit membawa cincin itu untuk Yi Zhuting. Ia mengambil cincin sambil menangis pilu. Sebenarnya, Xingru belum benar-benar mati. Ia memang ingin mengakhiri segalanya. Namun Wu Chongmo berhasil mencegahnya dan menasihati dengan sungguh-sungguh. Wu Chongmo mengatakan selama ini ia melindungi Xingru karena permintaan kedua orang tuanya untuk menjaga dan membantu Xingru. Bukan keluarga Zhao, namun keluarga Huo. Ternyata Xingru bermarga Huo, berasal dari keluarga Huo, sebuah keluarga besar di kota pelabuhan. Setelah kakeknya wafat, pertikaian di keluarga mulai terjadi. Demi melindungi Xingru, orang tuanya menitipkannya pada pelayan untuk diamankan. Namun, pelayan itu kehilangan Xingru, yang akhirnya hanya tersisa adik perempuannya. Kini, keluarga Huo sudah aman dan siap menjemput Xingru. Xingru ingin memulai hidup baru, maka ia pura-pura sudah tiada dan diam-diam pergi. Kabar meninggalnya istri Panglima Muda tersebar di semua surat kabar. Jin Yu membaca berita itu sambil tertawa puas. Ia merasa telah berhasil menyingkirkan Xingru dan kini sangat percaya diri karena didukung oleh putra kedua keluarga Huo. Ia yakin cepat atau lambat posisi kepala keluarga akan menjadi milik keluarga Jin Yu. Ia bahkan tega membuat ayahnya yang sakit berat cepat-cepat meninggal. Setengah bulan berlalu, Yi Zhuting masih belum bisa keluar dari kesedihan. Ia tak makan, tak minum, dan tak melakukan apa-apa. Peng Wu menasihatinya, jika tidak memikirkan diri sendiri, setidaknya pikirkan anakmu, ia sudah kehilangan ibu, tidak boleh kehilangan ayah juga. Panglima besar pensiun, seluruh pasukan mendukung Yi Zhuting menjadi komandan. Malam itu Peng Wu mendatangi kamar Yi Bingyao. Ternyata ia memang terlibat dalam kebakaran keluarga Peng Wu. Peng Wu ingin balas dendam, tapi tidak cukup berani melakukannya. Saat keluar, ia melihat Yi Zhuting sudah menunggu di luar. Yi Zhuting bertanya mengapa Peng Wu tidak berani membalas.
Peng Wu menjawab, "Kalau aku melakukannya, aku tak bisa lagi berada di sisimu, menjadi musuhmu, tak bisa lagi membalas budimu." Beberapa tahun kemudian, Xingru telah menjadi pribadi baru. Kini seorang putri keluarga Huo yang sangat tangguh. Putranya sudah besar dan diberi nama Xiaonian. Setiap tahun di hari kematian Xingru, ayah dan anak itu selalu datang ke makam. Sementara Xingru telah berkumpul dengan adik perempuannya, bahkan berhasil mengalahkan putra kedua keluarga Huo. Kini keluarga Huo sudah tidak punya masalah lagi. Xingru ingin berkontribusi dalam perjuangan melawan Jepang. Keluarga Huo memiliki pabrik dan bank di Hangzhou, ia ingin kembali ke sana. Wu Chongmo mengingatkan bahwa sekarang Hangzhou berada di bawah kekuasaan Yi Juting. Perjalanan kali ini sangat berbahaya, namun Xingru sudah tidak takut pada Yi Juting lagi. Setibanya di sana, Xingru tanpa sengaja bertemu dengan Xiaonian, tapi ia tidak menyadari bahwa itu adalah putranya sendiri. Yi Juting dan Peng Wu memanggil anak laki-laki itu sehingga Xingru pergi lebih dulu. Yi Juting bertanya pada anak itu bagaimana keadaannya hari ini. Anak itu mengatakan bahwa ia diejek oleh teman-temannya sebagai anak haram, tidak punya ibu. Xingru bersembunyi di sudut dan mendengarkan percakapan mereka. Ia mulai curiga bahwa anak itu adalah putranya. Namun, dulu ia jelas-jelas mendengar dari perawat bahwa bayinya sudah tiada. Jadi ia tidak berpikir lebih jauh tentang hal itu lagi. Xingru kembali ke rumah. Wu Chongmo baru saja menemukan beberapa bukti bahwa Jin Yu bersekongkol dengan paman kedua Huo untuk mencelakainya. Malam itu, Peng Wu mengabari Yi Juting bahwa nona sulung keluarga Huo juga sedang menyelidiki bukti korupsi Menteri Tan. Musuh dari musuh adalah teman. Keesokan harinya, Guang Lei datang memberitahu Jin Yu bahwa 2 kapal mereka tertahan di pelabuhan dan harus diperiksa sebelum bisa lolos. Masalahnya, kedua kapal itu menyelundupkan sayuran ilegal. Jika ketahuan, maka mereka pasti langsung dipenjara. Sejak paman kedua keluarga Huo tumbang, bisnis Jin Yu mengalami banyak kesulitan. Apalagi setelah nona sulung keluarga Huo menjadi pemimpin. Ada rumor di dunia bawah tanah bahwa 2 nona keluarga Huo akan mengadakan pesta amal untuk membantu perang. Jin Yu menyuruh adiknya mencari undangan karena ia harus bertemu mereka untuk membicarakan urusan bisnis. Malamnya, 2 bersaudara itu segera pergi ke rumah keluarga Huo untuk mencari orang. Mendengar dari pengurus rumah bahwa jadwal nona sulung sudah penuh dan tidak bisa ditemui, mereka pun nekat masuk. Nona kedua sedang di rumah. Jin Yu merendahkan diri memohon agar ia membantu kapal mereka masuk pelabuhan. Nona kedua tidak mau mendengar alasan Jin Yu, langsung menamparnya dan mengusir mereka. Setibanya di rumah, Jin Yu langsung kedatangan polisi yang menyelidiki kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang oleh Menteri Tan. Meski orangnya sudah meninggal, segala aset hasil korupsi tetap harus diserahkan. Jin Yu harus menelan pil pahit untuk mencari tahu siapa yang melaporkan ayahnya. Petugas penyelidik menyarankan agar ia tidak melawan karena keluarga Huo sendiri yang turun tangan. Ada juga andil Yi Juting yang membantu memperbesar kasus ini. Kasus ini tampaknya sulit diselamatkan. Xingru mendengar dari Wu Chongmo bahwa Yi Juting ikut membantu, ia cukup terkejut. Mungkin saja Yi Juting belum tahu bahwa ia pernah dijebak Jin Yu. Maka selama bertahun-tahun ini ia masih membiarkan Jin Yu hidup. Xingru menyuruh Wu Chongmo agar Ningxu mulai melancarkan rencana. Ia menjebak Guang Lei untuk bekerja sama dalam bisnis besar dengan keuntungan luar biasa. Guang Lei langsung memberikan cap jempol tanpa membaca detail. Saat Jin Yu melihat kontraknya sudah dibubuhi cap jempol, ia marah dan menanyakan pada Guang Lei yang masih mengira itu kontrak pembangunan pabrik. Padahal itu adalah surat gadai. Bila bank menagih, semua harta akan lenyap. Guang Lei tidak peduli. Ia malah pergi ke kasino dan semakin lama semakin kalah. Semua ini memang sudah direncanakan oleh Xingru. Guang Lei terus mencoba menebus kekalahannya, namun tidak pernah berhasil keluar dari lingkaran itu. Ia akhirnya didatangi rentenir kasino yang membawa surat utang ke rumah. Bahkan rumah pun sudah diagunkan. Jika Jin Yu tidak bisa membayar, ia harus angkat kaki dari sana. Jin Yu mencoba rayuan pada pemilik utang agar diberi waktu beberapa hari, tapi ia langsung diusir. Ye Juting yang baru saja mendengar cerita itu menjadi penasaran, karena Peng Wu berhasil menyelidikinya. Nona sulung keluarga Huo turun tangan pada keluarga Duan, karena mereka pernah bekerja sama dengan paman kedua Huo.
Padahal banyak sekali pihak yang pernah bekerja sama dengan paman kedua. Tapi kenapa hanya keluarga Duan yang menderita begitu parah? Keluarga Huo sangat berpengaruh, dan dalam 5 tahun terakhir, nona sulung itu bahkan mampu menertibkan seluruh keluarganya. Yi Juting penasaran seperti apa orangnya, lalu menyuruh Peng Wu untuk mencari informasi tentangnya. Jin Yu yang sudah jatuh miskin akhirnya dijual oleh rentenir ke rumah pelacuran Ning Bi. Ia kaget bukan main ketika bertemu Xingru di sana, sampai-sampai gemetar ketakutan. Hari itu Xingru datang untuk menebus adik Jin Yu karena mereka tidak bersalah. Sedangkan Jin Yu, Xingru tidak tertarik untuk menebusnya. Meski benci, Xingru sudah meminta Ningshu agar Jin Yu hanya dijadikan pekerja kasar dan tidak disiksa. Xingru melihat Yi Juting dan anak lelakinya sedang berjalan bersama seorang wanita. Ia mengira wanita itu adalah ibu anak tersebut. Padahal itu adalah guru Zheng, guru dari Xiaonian. Xingru lalu menyuruh Wu Chongmo menyelidiki peristiwa lama di rumah sakit. Namun, semua dokter dan perawat yang membantu persalinan Xingru dulu sudah tidak ada di sana. Xingru pun tidak ingin menyelidiki lebih jauh. Urusan keluarga Duan sudah selesai, kini giliran keluarga Yi yang akan dihabisi. Xingru bertanya pada Wu Chongmo apakah ia masih ingin membalas dendam pada Yi Bingyao. Tentu saja iya. Namun kini ada hal yang lebih penting untuk dikerjakan. Setelah berkata begitu, Wu Chongmo kembali ke rumah lama dan tanpa diduga ia bertemu Peng Wu di sana. Ternyata Peng Wu selalu menunggu Wu Chongmo kembali untuk mengembalikan kotak emas. 5 tahun lalu Wu Chongmo pernah menembak Yi Bingyao lalu menghilang. Peng Wu sengaja mempertahankan nyawa Yi Bingyao agar bisa memancing Wu Chongmo kembali, sebagian juga karena tidak ingin membuat Yi Juting sulit. Wu Chongmo bertanya pada Peng Wu tentang anak yang selalu bersama Yi Juting. Namun Peng Wu tidak mau menjawab, karena Yi Juting belum menemukan siapa yang ingin mencelakai Xingru. Ia khawatir Xingru masih punya musuh sehingga identitas anak itu dirahasiakan. Peng Wu balik bertanya siapa yang menyewa Wu Chongmo untuk melindungi Xingru, namun ia juga tidak menjawab. Wu Chongmo ingin bermalam di rumah itu, namun diusir Peng Wu sehingga ia harus mencari tempat lain. Xingru sendiri masih dihantui masa lalu sehingga sering bermimpi buruk. Dokter menyarankan agar ia berdamai dengan masa lalu untuk membantu proses penyembuhan. Pagi harinya, tanpa sadar Xingru pergi ke taman kanak-kanak dan kebetulan bertemu Guru Zheng yang menggendong Xiaonian yang sedang demam tinggi. Guru Zheng melihat Xiaonian mengenal Xingru lalu meminta Xingru untuk mengurus anak itu. Anak itu minta dibelikan permen. Xingru pun membelikannya. Tak lama, Yi Juting datang menjemput, Xingru segera pergi. Dalam perjalanan pulang, Xingru bertemu Cheng Huan dan mengajaknya ke rumah untuk berbincang setelah bertahun-tahun tidak bertemu. Xingru memberitahu Cheng Huan bahwa dirinya adalah nona sulung keluarga Huo dan meminta agar hal itu dirahasiakan, terutama dari Yi Juting. Di sisi lain, Xiaonian sakit demam semalaman, Yi Juting merawatnya tanpa lepas pandangan. Namun ibunya sendiri tetap dingin dan tidak mengakui cucunya. Malah menyarankan Yi Juting untuk menikah lagi dan meninggalkan anak itu. Namun Yi Juting menolak dan tetap ingin membesarkan anak itu sendiri. Peng Wu sudah menyelidiki tentang wanita yang pernah bertemu dengan Xiaonian dan meminta pelukis membuat sketsa wajahnya untuk diperlihatkan pada Xiaonian. Gambar itu sangat mirip dengan Xingru. Yi Juting ingin tahu apakah wanita itu benar-benar Xingru atau hanya sekadar mirip, lalu meminta Xiaonian memancing agar wanita itu muncul lagi. Benar saja, keesokan harinya, saat Xiaonian berdiri sendirian di depan sekolah, Xingru hampir turun dari mobil. Ia tidak tahu mengapa ia selalu ingin bertemu anak itu. Wu Chongmo menasihatinya agar tidak menampakkan diri karena ia yakin Yi Juting pasti ada di sekitar situ. Xingru pun akhirnya pergi. Xiaonian duduk menunggu di depan sekolah hingga malam, sesekali memanggil ibunya. Yi Juting akhirnya menjemput dan mengajaknya pulang. Beberapa hari berikutnya, Yi Juting tetap mengirim orang untuk mencari Xingru, namun tidak juga ditemukan. Ia sadar bahwa Xingru sangat membencinya, dan meski Xingru masih hidup, ia pasti tidak ingin bertemu dengannya, sehingga ia pun menyerah. Peng Wu memberitahu bahwa keluarga Huo ingin membangun pabrik militer untuk perlawanan Jepang, dan berharap markas besar Yi Juting dapat membantu. Bahkan nona sulung sendiri akan datang untuk berdiskusi.
Yi Juting merasa selama tujuannya untuk melawan musuh, walau nona sulung itu ingin menjebak mereka sebesar apapun, tetap layak untuk dicoba. Ia pun pergi menemuinya. Xingru tidak ingin menunjukkan wajahnya, maka ia menutupi kepalanya rapat-rapat dan meminta Yi Juting menjaga jarak saat berbicara. Mendengar suara Xingru, Yi Juting merasa sangat familiar. Xingru langsung menyatakan bahwa tanah untuk membangun pabrik sangat terbatas. Ia berniat membangun di lahan makam leluhur keluarga Yi. Jika setuju, Yi Juting harus memindahkan makam leluhur demi kebutuhan darurat militer. Semakin cepat dibangun semakin baik, dan Xingru akan memberi waktu bagi Yi Juting untuk mempertimbangkannya. Yi Juting mendengar itu sangat marah, tapi tidak bisa berbuat apa-apa dan langsung pergi. Wu Chongmo keluar dan bertanya, kenapa Xingru tidak membahas soal pemindahan makam? Meski sakit hati, Yi Juting tetap mengutamakan urusan negara dengan bersedia memindahkan makam demi pembangunan pabrik. Xingru pun cukup terkejut dengan keputusan ini. Hari itu Cheng Huan datang mengabari bahwa ia akan pergi ke Xianbei. Xingru ingin menyiapkan beberapa mobil berisi obat-obatan untuk dibawa Cheng Huan. Namun, membawa obat melintasi pos pemeriksaan sangat sulit karena penjagaan ketat. Xingru berniat meminta bantuan Yi Juting. Meskipun agak berisiko, ia tetap ingin mencoba. Malam itu, Yi Juting pergi ke rumah pelacuran Ningbi menemui Wu Chongmo. Beberapa tahun ini ia hidup bersih. Tiba-tiba datang ke tempat seperti itu membuat orang-orang membicarakannya. Namun Wu Chongmo justru menyukainya karena memang ingin seperti itu. Yi Juting mengingatkan bahwa dulu Wu Chongmo pernah menembak Yi Bingyao hampir membunuhnya. Wu Chongmo menjawab, Yi Bingyao memang pantas mendapatkannya. Dulu, guru Wu Chongmo membuka perusahaan pengawalan barang untuk membantu para pedagang kaya di Huangcheng mengirimkan satu kargo sutra ke selatan. Namun, guru itu tahu bahwa sutra hanya kedok, sebenarnya di dalamnya terselip emas. Sebelum pengiriman, ada seseorang datang membujuk guru itu untuk bekerja sama merampok emas tersebut. Guru Wu Chongmo tergoda uang dan membuat kesalahan fatal hingga seluruh keluarganya celaka. Orang yang datang membujuk itulah Yi Bingyao. Ia juga ingin mengambil semua emas itu sendiri dan membunuh keluarga guru Wu Chongmo. Saat itu Yi Bingyao adalah komandan brigade. Ia menggunakan emas itu untuk merekrut pasukan hingga kemudian menjadi panglima besar. Wu Chongmo tidak ingin Peng Mu terlibat dalam urusan dendam ini. Ia ingin membalas dendam hanya pada Yi Bingyao dan menjamin tidak akan menyakiti orang lain. Sedangkan Yi Juting sebagai putra Yi Bingyao tak mungkin membiarkan ayahnya mati begitu saja. Maka mereka sepakat masing-masing bertarung dengan caranya. Setelah membahas urusan Wu Chongmo, Yi Juting baru membicarakan urusan dirinya sendiri. Ia curiga Xingru masih hidup dan ingin meminta Wu Chongmo menyelidikinya. Namun Wu Chongmo menolak, ia bilang sudah pensiun dan hanya ingin hidup damai. Karena tidak berhasil, Yi Juting pun pulang. Di sisi lain, Junren yang baru keluar dari penjara setelah 5 tahun langsung mencari Jin Yu untuk mengenang masa lalu. Jin Yu meminta Junren membalaskan dendam pada keluarga Yi dan keluarga Huo. Namun Junren penakut, kini ia tidak punya apa-apa sehingga menolak. Jin Yu kesal dan pergi ke bawah, lalu mendengar para wanita di rumah pelacuran menangis karena tidak mau melayani Tanaka, seorang perwira Jepang. Jin Yu pun punya ide balas dendam, ia meminta Ningshu agar dirinya saja yang melayani. Jin Yu ingin bangkit lagi, tidak mau hidup tenang bersama Junren. Namun Tanaka sangat kejam dan hampir membuat Jin Yu mati. Karena itu, Jin Yu akhirnya menjadi asisten khusus Tanaka. Saat bertemu Junren lagi, Junren menasihati Jin Yu agar berhenti, sebab bersekutu dengan Jepang sama saja menjual negara. Tapi Jin Yu tidak peduli. Baginya, selama ada Jepang di belakangnya, ia bisa membalas dendam pada Xingru dan Yi Juting. Kali ini Jin Yu mengajak Junren bergabung. Meski sebelumnya bicara soal patriotisme, akhirnya Junren ikut Jin Yu menjadi kaki tangan Jepang. Sementara itu, dua saudara Xingru mendatangi rumah Yi Juting meminta bantuannya mengangkut obat-obatan dengan kereta ke pelabuhan Lianyungang. Daerah itu adalah ujung utara yang masih dikuasai dinas perkereta-apian milik Yi Juting. Xingru hanya butuh bantuan sampai di sana. Setelah keluar dari wilayah Yi Juting, ia tak perlu membantu lagi. Namun Yi Juting ragu, karena ke utara sangat rawan bersekongkol dengan musuh, dan itu akan memberatkan Yi Juting. Menyadari hal itu, dua saudara Xingru pun pulang. Baru keluar pintu, Xiaonian berlari masuk dan menabrak Xingru.
Ia takut ketahuan, jadi segera pergi. Xiaonian mengenali wangi di tubuh Xingru sebagai orang yang pernah membelikannya permen dan memberitahukannya pada Yi Juting. Yi Juting memerintahkan Peng Wu menyelidikinya secara diam-diam. Saat di jalan, Xingru diserang kelompok Junren. Tepat saat itu Peng Wu muncul untuk menyelamatkan Xingru. Junren pun kabur. Peng Wu sempat melihat wajah Xingru, namun belum sempat bicara, Wu Chongmo langsung memukul Peng Wu hingga pingsan dan membawanya pergi. Setelah sadar, Peng Wu memohon pada Xingru untuk membebaskannya karena ia tadi melihat Junren. Wu Chongmo sudah menduga Junren telah bersekongkol dengan Jepang. Sebab dulu Xingru pernah menyinggung orang Jepang, makanya sekarang diserang. Peng Wu menyarankan agar mereka membebaskannya supaya ia bisa melapor pada Yi Juting, sehingga Xingru akan mendapat perlindungan. Meski Xingru tak butuh perlindungan dari Yi Juting. Di tempat Junren, karena gagal, ia malah ditampar Jinyu. Ia tahu Jinyu bersama Tanaka tak ubahnya seperti budak yang disiksa. Namun ia tetap menasihatinya untuk menyerah. Tapi Jinyu tidak mau dan malah memukulnya lagi. Malamnya, Yi Juting berhasil menemukan Peng Wu. Peng Wu buru-buru memberitahu bahwa nona sulung keluarga Huo adalah Xingru dan Junren kini bekerja untuk Jepang. Sementara itu, di rumah, Yi Bingyao meninggal dunia. Mendengar kabar itu, Yi Juting segera pulang. Ia memerintahkan Peng Wu mengadakan pemakaman sederhana karena situasi kacau. Kepada orang-orang, ia mengabarkan kematian Yi Bingyao akibat ulah Jepang. Ia juga menyuruh Peng Wu membawa ibunya dan Xiaonian ke kantor pemerintahan untuk diamankan. Xingru kini diburu di mana-mana. Harus bersembunyi di rumah Ningshu menunggu kesempatan untuk keluar kota. Sementara di sisi Jinyu, ia sudah tahu Yi Bingyao meninggal dan mulai bergerak. Malam itu saat Yi Juting berjaga di samping peti mati ayahnya, Jinyu berniat membalaskan dendam. Ketika malam tiba, Junren membawa surat pada nona sulung keluarga Huo. Xingru dan Wu Chongmo sudah merencanakan untuk melarikan diri malam itu karena ini kesempatan terbaik untuk menghindari perhatian Yi Juting. Mereka akan bergerak sendiri-sendiri lalu bertemu di Hamen. Sementara itu, Yi Juting tahu bahwa pelaku utama yang membunuh ayahnya adalah Wu Chongmo. Dan ia tahu orang seperti Chongmo pasti tidak hanya ingin membalas dendam. Maka ia menyuruh Peng Wu berjaga di pos-pos penjagaan dan pelabuhan. Saat itu Xingru sudah menerima surat dari Junren yang mengatakan bahwa Yi Juting dalam bahaya. Begitu selesai membaca surat, orang suruhan Peng Wu datang. Wu Chongmo juga kembali ke stasiun karena khawatir Xingru dalam bahaya. Wu Chongmo mengalihkan perhatian Peng Wu agar Xingru bisa kabur. Xingru pergi ke kantor pemerintahan mencari Yi Juting. Orang-orang Junren sudah ada di sana dan bertarung dengan Yi Juting. Xingru ikut membantu, dan saat Yi Juting melihatnya, ia tertegun selama 5 detik. Mereka berdua bekerja sama menembaki tentara Jepang. Namun karena Yi Juting masih syok dan tidak fokus, ia terluka. Meski begitu, ia tetap melindungi Xingru dan membawanya keluar lebih dulu. Mereka naik mobil. Xingru sendiri yang menyetir membawa Yi Juting keluar kantor pemerintahan. Sampai di rumah, Xingru pun pingsan. Saat sadar, Xingru melihat Xiaonian di sampingnya. Ia bertanya, "Mana ibumu?" Xiaonian menjawab, "Aku tidak punya ibu. Wanita di taman kanak-kanak waktu itu adalah guru, bukan ibuku." Xiaonian lalu mengambil foto ibunya dan menunjukkan pada Xingru. Saat itulah Xingru sadar anak di depannya adalah putranya sendiri. Akhirnya Xiaonian bisa memanggil ibu dan mereka berpelukan. Yi Juting yang berdiri di luar pun lega. Wu Chongmo datang menjemput Xingru. Xiaonian tak mau berpisah dengan ibunya, sehingga Xingru membawanya sekalian. Yi Juting ingin Xingru tetap tinggal, tapi Xingru menolak dan memilih kembali ke keluarga Huo. Melihat ibunya penasaran, Yi Juting pun menceritakan bahwa Xingru adalah nona sulung keluarga Huo yang dulu hilang. Ibunya pun ketakutan dan meminta Yi Juting mengatur agar ia bisa pergi sebelum bernasib sama seperti Yi Bingyao. Di sisi lain, Peng Wu dan Wu Chongmo pergi menziarahi makam ayahnya, memberitahu bahwa dendamnya sudah dibalaskan. Peng Wu menyarankan Wu Chongmo untuk pulang, hidup tenang, menikah dan punya anak, daripada terus hidup mengembara. Wu Chongmo setuju bahwa itu masuk akal. Malam itu ia pergi minum untuk menenangkan diri dan bertemu Yi Juting yang juga sedang mabuk. Dua orang yang siang harinya bertarung,
Malamnya bisa duduk minum bersama seolah tak terjadi apa-apa. Yi Juting bercerita pada Wu Chongmo saat ia berusia 16 tahun, ia pernah membantu seorang anak pengemis yang dibuli di gang. Bagi Yi Juting itu hal biasa, tapi bagi anak itu, Yi Juting adalah penyelamat. Anak itu ternyata adalah Peng Wu. Selama ini Peng Wu selalu kesepian, sampai akhirnya Wu Chongmo datang menjadi satu-satunya keluarga. Wu Chongmo juga tahu, tapi ia tidak bisa tinggal selamanya, akhirnya ia harus pergi juga. Ia takut bila Peng Wu sudah merasakan hangatnya keluarga, lalu ditinggalkan lagi akan semakin terluka. Wu Chongmo bertanya pada Yi Juting apakah ia pernah penasaran siapa ayah Xiaonian. Yi Juting menjawab, siapapun ayahnya tidak penting. Apakah aku atau bukan tidak masalah, yang penting anak itu adalah anak Xingru. Mereka terus minum hingga pagi, lalu pulang bersama. Yi Juting mengantar Wu Chongmo ke tempat Peng Wu, lalu pergi. Dalam kondisi mabuk, Yi Juting kembali teringat pada Xingru, merasa sedih dan menyesal. Esok harinya, Yi Juting menunggu di depan rumah keluarga Huo untuk menjemput Xiaonian pulang sekolah. Ia membawa bunga, tapi Xingru tetap cuek, membiarkan Yi Juting menunggu di luar tanpa diundang masuk. Namun Yi Juting tidak menyerah. Esoknya ia datang lagi membawa kue kesukaan Xiaonian. Barulah Xingru mau menerima. Setiap hari Yi Juting selalu datang menunggu di depan gerbang. Suatu hari Cheng Huan ikut masuk ke rumah Xingru, membuat Yi Juting kesal tapi tak bisa berbuat apa-apa. Cheng Huan datang untuk berpamitan pada Xingru karena besok akan pergi. Obat yang dibutuhkan sudah disiapkan Xingru, hanya perlu surat izin dari Yi Juting. Melihat sikap Yi Juting, Xingru yakin surat itu mudah didapat. Maka saat menjemput Xiaonian, ia pun menanyakannya pada Yi Juting. Yi Juting menjawab, besok aku jawab. Xingru pun masuk ke rumah. Sementara itu Junren pura-pura melukai diri sendiri, lalu bersembunyi di rumah sakit menikmati hidup. Jin Yu datang memberitahu bahwa Yi Juting tiba-tiba menghilang. Chen Bang, anak buah Yi Juting, kini berpihak pada Jepang. Ini kesempatan mereka. Jika Junren ingin kekuasaan keluarga Yi, Jin Yu akan membantu. Saat itu Yi Juting sedang di rumah Xingru, ia akan membantu Xingru mengirim beberapa mobil obat ke Datong. Setelah itu akan menggunakan kuda. Beberapa hari kemudian, Yi Juting tidak lagi datang. Xiaonian mulai merindukannya. Xingru bertanya pada Xiaonian, apakah ia mau ikut tinggal di rumah keluarga Huo di kota pelabuhan. Xiaonian bingung karena ingin punya ayah dan ibu, ingin tinggal bersama mereka bertiga. Wu Chongmo datang memberitahu bahwa keluarga Huo sudah menerima kiriman obat dari Yi Juting. Dia juga sudah kembali sekarang. Di luar, Yi Juting sendiri mengikat tangannya dan berlutut di depan gerbang rumah keluarga Huo untuk memohon pengampunan dari Xingru. Melihat orang-orang di luar mulai berbisik-bisik, serta permohonan Xiaonian yang tak henti-hentinya, Xingru akhirnya membiarkan dia masuk ke rumah. Kalau dia sudah berani datang ke sarang harimau, Xingru pun menuruti keinginannya. Ia memberi Yi Juting sebuah hadiah rahasia, yaitu mengikatnya dengan rantai di kamar. Peng Wu datang untuk memohon pada Xingru agar menahan dulu dendamnya, supaya Yi Juting bisa pulang. Baru beberapa hari ditinggal oleh Panglima, pasukan sudah menjadi kacau balau. Xingru menyuruh Peng Wu pulang dulu. Setelah itu dia naik ke lantai atas mencari Yi Juting, menanyakan bagaimana rasanya di penjara seperti ini. Yi Juting sanggup menanggungnya asalkan Xingru mau memaafkan. Apapun akan ia lakukan. Namun, Xingru masih punya satu permainan lagi untuk Yi Juting. Dia memanggil beberapa gadis cantik untuk menggoda Yi Juting. Jika dia bisa lolos dari godaan itu, baru akan dipikirkan lagi. Yi Juting berteriak-teriak sampai membuat kedua gadis itu ketakutan dan kabur. Dia memaksakan diri, sampai rantainya pun putus dan melangkah perlahan mendekati Xingru. Melihatnya seperti itu, Xingru pun jadi luluh. Akhirnya, mereka berdua menikmati nostalgia masa lalu yang penuh gairah. Namun, ketika bangun tidur, Xingru malah berkata pada Yi Juting, pelatihanmu gagal, jadi cepatlah pergi. Yi Juting pun kecewa berat, bahkan menampar wajahnya sendiri. Pulang ke rumah, dia melampiaskan kesedihannya dengan minum-minum. Siapapun yang mencoba menasihati tidak berhasil. Beberapa hari kemudian, Ye Juting kembali mencari Xingru. Melihat Xingru pulang bersama seorang pria asing,
Ye Juting bertanya, dan Xingru mengatakan itu adalah suaminya, percaya atau tidak terserah dia. Xingru memang sengaja berkata begitu agar Ye Juting menyerah. Padahal pria tadi adalah guru yang dulu pernah bekerja bersama Xingru, kali ini datang karena ada urusan penting. Beberapa profesor memiliki barang antik, buku langka dan benda pusaka yang diwariskan turun-temurun. Mereka khawatir perang akan merusak semua itu, jadi minta bantuan Xingru untuk memindahkan ke pelabuhan agar bisa disembunyikan. Xingru langsung setuju. Ia meminta temannya itu menginap semalam, besok paginya baru pergi. Sementara Ye Juting masih bertahan di depan gerbang, dia tak percaya Xingru benar-benar sudah menikah lagi. Xingru bilang kakaknya bernama Zhao Xingru, sedang dirinya sendiri Huo Xingru. Ye Juting memohon agar diberi satu kesempatan lagi, anggap saja jadi peliharaan kucing kecil pun tak apa. Xingru bilang akan dipikirkan lagi. Sampai malam, Xingru akhirnya mengizinkan Ye Juting bermain ke rumahnya. Namun ia harus mengusir semua pelayan, tidak boleh ada yang tahu hubungan mereka. Apalagi suami palsunya juga tak boleh tahu. Ye Juting harus rela jadi selingkuhan, tidak boleh ketahuan siapapun. Ye Juting yang memang panglima besar, mengabaikan rasa malu, langsung setuju. Xingru berkata malam ini akan datang. Ye Juting pun menyiapkan meja makan dengan lilin dan bunga. Semuanya disusun rapi olehnya sendiri. Xingru baru pulang setelah menyelesaikan urusan, tubuhnya lelah. Ye Juting langsung memijat dan mengurutnya. Namun karena tubuh Ye Juting berbau minyak, Xingru memperingatkan lain kali harus lebih wangi. Dan Ye Juting tidak boleh banyak bicara, cukup diam saja. Xingru menegaskan asal Ye Juting patuh, ia akan sering datang berkunjung. Keesokan harinya, Xingru mengizinkan Ye Juting datang ke rumahnya. Ia bahkan berbohong bahwa suaminya sedang pergi, jadi Ye Juting boleh main ke rumah. Tiba-tiba terdengar suara pintu dibuka. Xingru langsung berkata suaminya pulang dan buru-buru menyembunyikan Ye Juting di lemari. Teman kerjanya yang sudah tahu malah berpura-pura menjadi suami Xingru dan berakting mesra, sengaja untuk membuat Ye Juting cemburu. Ketika pintu lemari dibuka, Ye Juting terlihat berlinang air mata. Xingru berkata, kalau dulu dia setuju jadi istri kedua, maka beginilah rasanya. Ye Juting jadi tak bisa berkata apa-apa, hanya pulang dengan diam dan menyesali masa lalu. Ia menyesal dulu terlalu otoriter dan menekan Xingru untuk bersamanya. Makin dipikir, makin sadar ia telah salah. Ye Juting melepaskan cincin kawinnya dan membuangnya ke laci. Namun akhirnya ia mengambil lagi dan memakainya. Keesokan harinya, Jin Yu dan Jun Ren menerobos ke kantor gubernur. Karena didukung Menteri Tan, mereka sangat arogan. Wu Chongmo muncul membantu Peng Wu menghajar Jun Ren, sehingga mereka harus menelan malu. Cekcok mulut berubah jadi adu tembak. Peng Wu pergi mencari Ye Juting dan meminta Wu Chongmo tetap di sana untuk mengatasi masalah itu. Sayangnya Ye Juting sedang patah gun hati, tidak punya semangat mengurus apapun. Peng Wu sampai berlutut memohon agar Ye Juting sadar, tapi tak ada hasil. Untungnya Xingru juga mengirim orang menjaga kantor gubernur, sehingga Jin Yu dan kelompoknya akhirnya mundur. Wu Chongmo melihat Ye Juting yang terus-menerus menghindar membuat semua orang mulai goyah. Beberapa divisi lain bahkan mulai mengikuti jejak Chen Bang untuk membelot ke Jepang, sehingga satu-satunya cara adalah meminta bantuan pasukan pemberontak di pegunungan. Xingru menyuruhnya pergi meminta bantuan mereka untuk menjaga pelabuhan. Berapapun biayanya akan ditanggung Xingru. Setelah semua selesai, Wu Chongmo kembali ke Peng Wu. Melihat Peng Wu sedang membalut luka, ia pun membantu. Sementara itu, di sisi Xingru, Cheng Huan kembali menemuinya. Kali ini ia datang karena urusan Ye Juting ingin bekerja sama melawan Jepang. Sebelumnya Cheng Huan sudah menemui Ye Juting, tapi meski sudah bicara panjang lebar, Ye Juting tetap tak peduli. Maka Xingru sendiri yang datang ke sana, membujuk Ye Juting agar segera bangkit demi bisa melindungi dia dan Xiao Nian. Ye Juting menjawab bahwa ia sudah tidak peduli apapun lagi, lalu bersandar di pelukan Xingru. Xingru pun akhirnya mengaku bahwa ia belum menikah. Semua itu hanya untuk mempermainkan Ye Juting saja. Tak disangka, Ye Juting begitu patah hati. Sebagai penebusan, Xingru ingin mengadakan pernikahan untuk meminta maaf. Pernikahan itu diadakan secara sederhana, hanya dihadiri keluarga dan beberapa teman dekat.
Yi Chuting sudah lama menunggu hari ini, akhirnya ia bisa menyerahkan cincin kepada Xingru. Di tengah suasana bahagia, Jin Yu tiba-tiba datang mengacaukan suasana. Ia berkata bahwa anak buahnya sudah menanam bom di luar. Begitu ia memberi aba-aba, tempat itu akan meledak seketika. Namun Wu Chongmo, Peng Wu, dan Jun Ren langsung datang menghadang. Sekalipun tempat itu hancur, itu akan menjadi makam kisah cintanya sendiri. Wu Chongmo menasihati Jin Yu agar jangan sombong. Jun Ren tertangkap saat hendak menanam bom. Anak buah Jin Yu satu persatu diamankan oleh Wu Chongmo. Sebenarnya, tujuan pernikahan itu memang untuk memancing Jin Yu, agar semua lawan bisa ditangkap sekaligus. Menyadari rencananya gagal, Jin Yu langsung berlari ke arah Xiaonian dan menyandera anak itu. Xiaonian menggigitnya dan lari ke arah orang tuanya. Jin Yu berniat menembak, tapi saat itu Jun Ren melompat dan menahan peluru, sehingga ia yang tertembak. Wu Chongmo segera merebut senjata dari tangan Jin Yu. Dalam keadaan sekarat, Jun Ren menasihati Jin Yu agar melepaskan dendam dan menjadi orang baik, lalu meminta Yi Chuting memaafkan Jin Yu demi jasanya menyelamatkan Xiaonian. Yi Chuting setuju. Setelah berkata begitu, Jun Ren pun meninggal. Jin Yu tidak ingin masuk penjara, ia menggigit daun beracun dan bundir bersama Jun Ren. Yi Chuting kembali ke kantor gubernur untuk membersihkan para pengkhianat dan menyatakan perang melawan Jepang. Semua anggota tim siap bertempur. Di sisi Xingru, Wu Chongmo datang berpamitan sebelum pergi. Yi Chuting tahu Peng Wu juga ingin ikut bersama Wu Chongmo, jadi ia membebaskan Peng Wu untuk memilih jalan hidup sendiri tanpa beban balas budi. Peng Wu pun sujud sebagai tanda terima kasih, lalu menempuh jalan hidup baru. Peng Wu meminta ikut bersama Wu Chongmo. Namun Wu Chongmo menolak dan tak ingin Peng Wu ikut menanggung risiko. Peng Wu akhirnya kembali mengikuti Yi Chuting ke medan perang. Tibalah hari keberangkatan Yi Chuting ke medan laga. Waktu berlalu begitu cepat. Yi Chuting menemui Wu Chongmo untuk memberikan benda milik Peng Wu yang selalu dibawa. Peng Wu sudah gugur di medan perang, tak akan pernah kembali. 5 tahun kemudian, Yi Chuting berhasil menuntaskan perang melawan Jepang dan kembali berkumpul bersama Xingru dan putranya. Dan cerita pun berakhir.